Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Dwi Widya Putri dari kelas 12 Agama absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, dan fikhan yang memiliki arti mengerti atau paham. Sedangkan fikih secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Perbedaan antara usul fikih dan fikih. Usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih di dalam menetapkan hukum-hukum syarak berdasarkan dalil-dalil syar'i serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Sedangkan fikih membahas tentang perbuatan mukallaf dari segi penetapan hukum syariat padanya atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Bidang pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syarak sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Tujuan mempelajari usul fikih ialah untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin atau zan, sehingga selamat dari taklid dan menjadi seorang mujtahid yang sanggup mengeluarkan hukum furu' dari ketentuan-ketentuan yang pokok atau sekurang-kurangnya menjadi mutabi' atau orang yang mengikuti hukum dengan mengetahui sumber dalilnya. Perkembangan usul fikih. Perkembangan bidang ilmu ini dimulai pada awal abad kedua yang didasarkan pada setelah wafatnya Rasulullah. Pada abad sebelumnya, penetapan hukum menggunakan metode wahyu yang dimana pada saat itu sumber hukum utama masih dalam masa-masa penurunan yang berangsur-angsur sesuai dengan kondisi yang dialami Rasulullah yang disebut dengan asbabun nuzul. Al-Quran diturunkan secara mutawatir dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Metode wahyu ini berhenti ketika Rasulullah melakukan haji wada yang dimana kondisi Rasulullah masih ada. Jadi, penurunan Al-Quran berhenti bukan sebab Rasulullah wafat, akan tetapi sunatullahnya telah usai pada saat itu. Setelah itu penetapan hukumnya ada pada ketetapan yang disandarkan dengan ijma' dan qiyas. Yang ijma' adalah kesepakatan yang artinya dalam kurun waktu tersebut tidak ada yang menolaknya, seperti halnya pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sehingga menjadi mushaf yang sampai ini dapat kita baca. Sedangkan jumhur yaitu istinbat hukum yang disepakati oleh sebagian besar, maka ini tidak termasuk dalam bagian ijma'. Sementara khalifiyah adalah penetapan hukum yang diambil berbeda-beda. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas sendiri memiliki makna menyamakan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Artinya sesuatu yang disamakan memiliki sebab mengapa hal itu diberikan ketetapan hukum yang sama. Contohnya al-aslu khamar, al-far'u narkoba, had memabukkan. Ketetapan hukumnya yaitu haram. Dari contoh tersebut, al-aslu adalah sesuatu yang telah memiliki dasar hukum, sementara al-far'u yaitu hal baru yang belum memiliki dasar hukum. Karena memiliki ilat yang sama, maka dua hal ini diberikan ketetapan hukum yang sama. Kemudian sumber hukum Islam mutafaq atau sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah artinya adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah. Pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ada 5. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu mengesahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tauhid dibagi menjadi 2, yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah Allah lah yang menciptakan dan memelihara seluruh alam. Tauhid uluhiyah adalah mengenal nama Allah. Yang kedua, ibadah. Ibadah dibagi menjadi 2, yakni ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah pokok.
contohnya seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Contohnya belajar, dakwah, tolong-menolong, salam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Janji untuk orang-orang yang beriman masuk surga, dan ancaman bagi orang-orang kafir masuk neraka. Yang keempat ada jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada dua, yakni hablum minallah adalah hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kelima adalah riwayat dan ceritera, kisah umat terdahulu. Dasar kehujahan dan kedudukannya sebagai sumber hukum ada pada surat An-Nisa ayat 105. Al-Quran tidak menyudut pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama yaitu tidak memberatkan, yakni Al-Quran tidak menyudutkan manusia namun memberikan solusi. Yang kedua meminimalisir beban. Yang ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat keadilan yang merata, bahwa di dalam Islam tidak memandang siapa dia. Yang kelima untuk kemaslahatan umat. Kemudian ada al-hadis. Perbedaan antara as-sunnah dan al-hadis adalah as-sunnah segala sesuatu yang diucapkan, diperbuat, diangan-angan oleh Rasulullah, dan al-hadis merupakan sesuatu yang diceritakan yang bersumber dari Rasulullah. Hadis adalah wadah untuk mengetahui sunnah. Bentuk-bentuk al-hadis ada 4, yaitu qauliyah. Yang pertama qauliyah atau ucapan. Jika perkataan Rasulullah yaitu dinamakan susunan. Yang kedua adalah fi'liyah atau perbuatan. Yang ketiga takriyah atau keputusan ketetapan, yaitu tidak semua yang Rasulullah lakukan, jika Rasulullah membiarkan itu berarti diperbolehkan. Yang keempat hamiyah, cita-cita Nabi. Contohnya ketika tanggal 10 Muharram, Rasulullah melihat orang-orang Nasrani berpuasa Asyura sebagai bentuk syukur terselamatkannya Nabi Musa. Rasulullah bercita-cita pada tanggal 9 akan melakukan puasa Tasu'a agar tidak sama dengan orang Nasrani. Namun Rasulullah wafat terlebih dahulu, namun cita-cita itu tetap terjalankan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama bayan tafsir sebagai penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Yang kedua bayan takril sebagai penguat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan tasyri' menetapkan hukum perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. Yang keempat adalah ijma'. Ijma' secara bahasa berarti memutuskan atau menyepakati sesuatu, sedangkan secara istilah berarti kesepakatan atau konsensus seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atau hukum syara untuk satu peristiwa. Ijma' muncul sebab ada Al-Quran dan hadis. Ijma' syari adalah ijma' secara jelas dan terbuka. Sedangkan ijma' sukuti adalah ijma' secara diam. Terus ada kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah artinya menyamakan atau mengukur satu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nas tentang hukumnya di dalam hukum yang disebutkan di dalam nas, karena ada kesamaan antara dua kejadian itu di dalam ilat atau penyebab hukum tersebut. Rukun kias. Yang pertama kejadian adalah peristiwa, perbuatan, tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kedua, kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga, ilat, penyebab atau sebab, yaitu sifatnya menjadi dasar hukum pada asal. Yang keempat ada hukum asal, yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi Fir'aun karena sama sifat atau ilatnya. Hukum asal yang sudah dihapus tidak bisa dijadikan patokan lagi. Macam-macam kias. Kias dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kias aulawi, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum.
Kias ini furuknya lebih kuat daripada asal. Yang kedua adalah kias musawi, sawa atau sama, yaitu kias yang mewajibkan adanya hukum, contohnya seperti narkoba dan homer. Yang ketiga adalah kias adna, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Sumber hukum Islam mukhtalaf atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama. Yang pertama adalah istihsan, adalah menganggap baik sesuatu yang tidak berdalil. Istihsan ada dua, yaitu yang pertama menguatkan kias qafi atau kias jali dengan dalil. Yang kedua pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil. Dua, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Jumhur ulama menolak berhujjah dengan istihsan, namun ada golongan Hanafiyah membolehkan berhujjah dengan istihsan. Kias jali yaitu kias yang ilatnya berdasarkan penelitian kuat, dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara aslu dan cabang. Kias yang tidak menimbulkan prasangka lain. Kias qafi adalah kias yang ilatnya diambil dari ilat asal. Yang kedua adalah istishab. Istishab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Macam-macam istishab, yang pertama ada baro'ah asliyah, yang kedua ada istishab asifah, yang ketiga ada istishab al-hukmi, yang ketiga ada masalihul mursalah. Masalihul bentuk jamak dari masalah, ya artinya kemaslahatan, kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian masalihul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Kedudukannya sebagai sumber hukum. Jumhur ulama menolaknya sebagai sumber hukum, namun Imam Malik membolehkan berpegang kepada masalihul mursalah secara mutlak. Kemudian ada al-urf, artinya adat atau kebiasaan, yaitu hal-hal yang menjadi kebiasaan bisa menjadi hukum baik perkataan maupun perbuatan. Macam-macam urf dan hukumnya. Urf yang pertama adalah urf shahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Yang kedua adalah urf fasid, yaitu apa yang dikenal untuk itu bertentangan dengan syarak, yang bertentangan sehingga membahayakan. Contohnya, orang yang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan atau riswah. Kemudian ada syar'u man qablana, adalah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Pembagian dan hukumnya. Yang pertama adalah istimror, yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka juga disyariatkan kepada kita, baik penetapannya itu melalui perintah melaksanakan seperti puasa maupun melakukan kisah seperti kisos. Yang kedua adalah jumud, yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada kita. Kemudian ada sadu zariah. Kata sadu artinya tutup, sedangkan kata zariah artinya jalan. Berarti sadu zariah artinya menutup jalan menuju kemaksiatan. Sesuatu yang halal akan dihukumi haram jika menimbulkan dosa. Contohnya seperti ketika membeli rumah namun memiliki niat untuk menjadikan sebagai tempat berjudi, itu akan dihukumi haram. Kedudukannya sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut Imam Malik bahwa sadu zariah dapat dijadikan sumber hukum, sebab sekalipun mubah akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa sadu zariah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai yang mubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.